Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang demokrasi liberal. Ini pengertian demokrasi liberal, yaitu salah satu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Nah, jadi di dalam suatu negara ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Nah, selama lebih dari 70 tahun kita merdeka, ada kalanya kita, Indonesia, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan seorang Presiden. Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bernama ini, demokrasi liberal. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Nah, bedanya apa sih kepala pemerintahan dan kepala negara? Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Nah, peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya. Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti negara-negara monarki seperti Arab Saudi. Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Next, ada ciri-ciri masa demokrasi liberal. Ini banyak kebijakan dari setiap kabinet yang tidak tercapai karena jangka pendeknya periode setiap kabinet. Nanti kalau teman-teman belajar di slide selanjutnya ya, belajar tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, nanti akan tahu usia kabinet yang pendek, bahkan tidak ada 1 tahun. Ini yang kedua, ada tingginya ketegangan yang terjadi antar partai apalagi setiap mendekati pemilu, bermula dari tahun 1953 sampai 1955 saat menjelang pemilu. Ini maaf ya, tipe ini maksudnya kebijakan tiap kabinet rata-rata menguntungkan tiap partai pengusungnya. Jadi setiap kebijakan itu selalu mementingkan kepentingan suatu golongan, mementingkan kepentingan partainya masing-masing. Ini yang menjadi kelemahan dari demokrasi liberal. Terselenggaranya pemilu pertama pada tahun 1955 ini nanti pada masa kabinet Burhanuddin Harahap ya, berhasil diselenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Ini memberikan hak kebebasan kepada setiap individu yang salah satu dampaknya yaitu muncul banyak partai pada masa demokrasi liberal. Jadi di demokrasi liberal ini ada lebih dari 100 partai. Pemilu 1955 aja yang ikut ada 172. Nah, teman-teman bisa bayangin betapa bebasnya, beragamnya pendapat dan pandangan dari setiap partai. Setiap orang aja memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Misal nih, partai A, B, C, D berkoalisi membentuk kabinet X. Lalu, partai-partai tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sampai akhirnya belum ada setahun pun bubar. Karena itu, selalu memiliki pandangan, pendapat, dan kebijakan yang beda-beda. Sehingga program kerjanya pun tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tapi nih, dari sekian banyak partai tadi yang ada ratusan ya, ada partai yang anggotanya banyak, berpengaruh dan juga paling eksis pada masa liberal. Ada 4 partai, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, Masumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Ini mengatasi pemberontakan TI di Jawa Barat dan RMS. Next, keadaan pertahanan dan keamanan. Ini dalam bidang pertahanan keamanan terjadi beberapa gangguan diantaranya pemberontakan Andiasis, APRA, RMS, DITI, dan juga terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 serta masalah internal Angkatan Darat. Jadi peristiwa 17 Oktober 1952 ini peristiwa ketika Nasution yang waktu itu menjabat sebagai KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat mengarahkan tank dan meriamnya ke istana untuk membubarkan parlemen. Jadi ini Nasution itu ketika itu sangat berani ya menentang parlemen. Ini ada keadaan politik demokrasi liberal dipimpin Perdana Menteri, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi liberal berkembang partai-partai politik karena menganut sistem multipartai.
Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai 7 kabinet demokrasi liberal. Ini ada kabinet Nasir yang pertama, bisa dilihat dari tanggalnya, tidak ada 1 tahun tapi sudah bubar. Ini program kerjanya. Salah satu program kerjanya itu memperjuangkan masalah Irian Barat. Jadi memperjuangkan masalah Irian Barat ini nantinya menjadi program tiap kabinet. Menjadi fokus utama program tiap kabinet dari tahun ke tahun. Kemudian hasil kerjanya berhasil melaksanakan perundingan Irian Barat dengan pihak Belanda. Ini ada kabinet Sukiman, program kerja, mempersiapkan segala usaha untuk pemilu. Ini sudah mempunyai program kerja untuk melaksanakan pemilu. Dan juga lagi memperjuangkan Irian Barat. Ini ada hasil kerjanya. Kegagalannya itu karena Indonesia waktu itu menandatangani Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ya. Karena kita dianggap memihak blok barat. Kabinet Wilopo, program kerjanya ini hasil kerjanya, nanti bisa ditulis ya teman-teman, tulis aja. Nah, ini simple, ini cuma intinya aja. Ini ada hasil kerjanya, adanya konflik di tubuh Angkatan Darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober. Ini yang tadi sudah saya jelaskan mengenai Nasution yang berani mengarahkan tank dan meriam ke istana. Kemudian ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Ini hasil kerjanya. Sukses melaksanakan konvensi Asia Afrika. Ini nanti pada kabinet ini juga akan lebih dibahas karena berkaitan dengan keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nanti akan lebih dibahas lebih lanjut di keadaan ekonominya. Ini kegagalannya, masih berlanjut konflik, yaitu dengan mundurnya Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng. Nah, ini kabinet Burhanuddin Harahap menjadi kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Catat ya teman-teman, 1955 menjadi tahun pertama Indonesia melaksanakan pemilu, yang ketika itu diikuti oleh ratusan partai. Ini program kerjanya, mengangkat kembali Nasution sebagai KSAT pada 28 Oktober. Hasil kerjanya, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. Ini nanti juga ada hubungannya dengan Munap, nanti ada hubungannya dengan FINEC ya, Finansial Ekonomi. Ini kabinet Ali Sastro Amijoyo 2, program kerjanya. Ini juga nanti ada di keadaan ekonomi, nanti dibahas di bab keadaan ekonomi, membahas mengenai nasionalisasi perusahaan asing. Nah, ini juga terjadi pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo 2. Ya, karena programnya ada mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Hasil kerjanya ini ditandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB.
munculnya sentimen anti Cina dalam masyarakat. Ini kegagalannya. Karena ketika itu nanti ada kebijakan yang namanya Alibaba dan kebijakan lain yang sepertinya membuat masyarakat itu membenci orang-orang keturunan Cina. Ini kabinet yang ketujuh atau kabinet yang terakhir, yaitu kabinet Juanda atau kabinet karya. Program kerjanya, ini hasil kerjanya ya. Salah satunya yang paling terkenal yaitu ini ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi Juanda tanggal 13 Desember yang merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Next ada keadaan ekonomi demokrasi liberal. Yang pertama Gunting Syafruddin. Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditekan oleh Syafruddin Prawira Negara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tujuannya untuk membatasi peredaran uang, menekan inflasi, dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Tuh. Ini kemudian berhasil membuat harga barang menjadi stabil, menguatkan nilai tukar rupiah, serta berhasil meningkatkan pemasukan pemerintah. Ya. Ini mengurangi besarnya tanggungan utang luar negeri dan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan barang yang beredar sehingga mengurangi tingginya angka inflasi. Ini untuk ini ya program Gunting Syafruddin. Nah, jadi kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin ini tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik uang kertas tersebut menjadi dua bagian. Benar-benar dipotong menjadi dua ini. Untuk guntingan yang sebelah kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Misal, sewaktu kita membeli sayuran, kita membayarnya dengan uang guntingan yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Tuh. Dan kebijakan ini tuh tidak merugikan rakyat kecil ya teman-teman, karena yang memiliki uang di atas 5 rupiah itu hanya orang kelas menengah atas waktu itu. Ini ada sistem ekonomi gerakan Benteng yang mempunyai tujuan untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok ya. Dasarnya ini bertujuan untuk melindungi ya para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Tetapi program ini kemudian tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Dia ya penyebab kegagalan sistem ekonomi Benteng. Nih, usaha-usaha lamban berkembang. Banyak pengusaha pribumi yang menyalahgunakan pinjaman. Pengusaha pribumi menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat. Pengusaha pribumi gagal bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Next ada sistem ekonomi Alibaba ini. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak, di mana Mr. Ishak sendiri itu merupakan Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Ali mewakili pribumi, Bapak mewakili Tionghoa. Karena pengaruh Tionghoa pada masa itu cukup mendominasi dalam perekonomian Indonesia. Di program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi akan dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Ini sama seperti yang sebelumnya. Alibaba ini sama seperti dengan gerakan Benteng pada intinya. Agar kita bisa
bersaing dengan perusahaan asing. Next, ini ada FINEC ya, Persetujuan Finansial Ekonomi, disepakati antara pihak Indonesia dan pihak Belanda di Jenewa, Swiss. Ini hasil kesepakatannya. Jadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap itu dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk menundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede. Tanggal itu tuh Januari 1956. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhirnya di tanggal 3 Mei-nya Presiden Soekarno menandatangani pembatalan PND. Next ada gerakan Asaat ini. Jadi di tahun 1996 digagas oleh Mr. Asaat. Tujuannya melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa, lagi-lagi sama seperti Alibaba dan gerakan Benteng. Tuh ya. Kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali II dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini berhasil menyusun RPLT yang akan dilaksanakan tahun 1956 sampai 1961 yang harusnya dilaksanakan dari tahun tersebut. Tetapi RPLT ini pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan ini. Ketiga sebab ini. Padahal DPR sudah menyetujui rencana undang-undang RPLT ini dan sudah dianggarkan ya sebanyak 12,5 miliar rupiah. Tapi gagal karena hal ini. Jadinya banyak pergolakan di beberapa daerah dan kondisi politik ekonomi Indonesia yang saat itu masih belum stabil karena masih baru merdeka, masih dibilang masih berusaha untuk jalan. Kalau disamakan dengan bayi, kita masih berusaha untuk merangkak karena sebelumnya selama masa sebelum merdeka sama masa penjajahan itu kita terlalu bergantung pada pemerintah Belanda. Ini masih banyak belajar sebenarnya. Dan menurut saya ini wajar sebagai negara baru, negara yang baru merdeka. Ini ya, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Ini pada masa Kabinet Ali Sastro II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan MUNAP. Tujuan diadakannya ini untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Ya, tetap gagal, tidak dapat dilaksanakan karena ini terjadi pemberontakan di beberapa daerah. Ini ada nasionalisasi perusahaan asing. Sejak Desember 1958 dikeluarkan undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kemudian ada nasionalisasi di Javas Jepang. Ini Bank Indonesia. Ini jadi dari 19 Juni 1951, Kabinet Sudirman membentuk Panitia Nasionalisasi di Javas Jepang. Kemudian pemerintah memberhentikan Dr. Howi sebagai presiden dan mengganti Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai presiden di Javas Jepang yang baru. 15 Desember
ini diumumkan Undang-Undang tentang nasionalisasi The Java Jepang menjadi bank sentral. Dan tanggal 1 Juli 1953-nya, The Java Jepang resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia. Nah, itu udah selesai. Yang dari saya, semoga materi yang tadi saya sampaikan jelas dan dapat dipahami teman-teman semua. Jangan lupa dicatat di buku, karena pasti nanti ada yang keluar di soal UAS. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.